Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakmos yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sahabat selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini channel Sahabat Cakmos akan membahas tentang kisah mengharukan Umar bin Khattab saat masuk Islam. Pada suatu hari, Umar bin Khattab masuk agama Islam. Dia mendapat hidayah oleh Allah berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu pilar kekuatan Islam. Sebagai umat Islam, tentu kita tidak asing dengan nama Umar bin Khattab. Dia adalah salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hidupnya sangat mengharukan. Namun tidak sedikit umat Islam yang sudah tahu bagaimana kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab sebelum mu'alaf dan setelah mu'alaf. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatamah. Perawakannya tinggi, besar, dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggot yang lebat dan berwarna tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Umar dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Nasab Sayyidina Umar bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya Ka'ab. Antara beliau dengan Rasulullah selisih 8 kakek. Sebelum mu'alaf atau masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Ia bertaklid kepada ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Namun tetap bisa menjaga harga diri. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Dikisahkan suatu malam, Umar bin Khattab datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah membaca surah Al-Haqqah. Umar bin Khattab kagum dengan susunan kalimatnya, lantas berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy." Kemudian beliau mendengar Rasulullah membaca ayat 40-41 dari surah Al-Haqqah yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan syair. Lantas beliau berkata, kalau begitu berarti dia itu dukun. Kemudian beliau mendengar bacaan Rasulullah ayat 42 dari surah Al-Haqqah yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan dukun. Akhirnya beliau berkata, telah terbetik Islam di dalam hatiku. Akan tetapi karena kuatnya adat jahiliyah, Sayyidina Umar fanatik buta. Pengagungannya terhadap agama nenek moyangnya, maka beliau tetap memusuhi Islam. Kemudian pada suatu hari, beliau keluar dengan menghunus pedangnya bermaksud membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdullah Al-Adawi, seorang laki-laki dari Bani Zuhra. Lelaki itu berkata kepada Umar bin Khattab, "Mau kemana wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Nuaim bin Abdullah berkata, "Bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kamu membunuh Muhammad?" Maka Umar menjawab, "Tidaklah aku melihatmu melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tetapi lelaki tadi menimpali, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencegangkan kamu, hai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini." Kemudian Umar bin Khattab bergegas mendatangi saudara perempuannya yang sedang belajar Al-Quran, surah Toha, kepada Habib bin Al-Arad. Tatkala mendengar Umar bin Khattab datang, maka Habib bersembunyi. Umar bin Khattab masuk rumahnya dan menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuannya Umar bin Khattab dan suaminya berkata, "Kami tidak sedang membicarakan apa-apa." Umar bin Khattab menimpali, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian
Saudaranya menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar ungkapan itu, Umar bin Khattab memukulnya hingga terluka dan berdarah-darah, karena tetap saja saudara perempuannya itu mempertahankan agama Islam yang dianutnya. Ketika melihat wajah saudarinya berdarah-darah, Umar menjadi iba, kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Umar bin Khattab berkata, "Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya." Maka adik perempuannya berkata, "Kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab itu, kecuali orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Lantas Umar bin Khattab mandi dan kemudian mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya. Ketika dia membaca surat Toha, dia memuji dan memuliakan isinya, kemudian minta ditunjukkan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Habab mendengar perkataan Umar bin Khattab, dia muncul dari persembunyiannya dan berkata, "Aku akan beri kabar gembira kepadamu, wahai Umar. Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menuju rumah tersebut, kemudian mengetuk pintunya. Ketika ada salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus dari celah pintu rumahnya, dikabarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mereka berkumpul. Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya, "Ada apa kalian ini?" Mereka menjawab, "Umar datang, Umar datang, Umar datang." Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, yang juga terkenal beraninya, "Bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya." Kemudian Rasulullah menemui Umar bin Khattab dan berkata kepadanya, "Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab." Dalam riwayat lain Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Seketika itu pula Umar bin Khattab bersyahadat dan orang-orang yang berada di rumah tersebut bertakbir dengan keras, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Menurut pengakuannya, dia adalah orang ke-40 masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud berkomentar, "Kami senantiasa berada dalam kejayaan semenjak Umar bin Khattab masuk Islam." Sahabat Dakmus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa ikut informasi untuk mensiarkan agama Islam dengan cara share video ini dengan sebanyak-banyaknya. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Dan bagi sobat yang sudah mensupport channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Allah memberi balasan yang lebih besar dan lebih sempurna. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khaira jaza. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.